Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika itu sendiri. Nah teman-teman, kalian mungkin masih penasaran ya materinya apa aja? Nah, kalian bisa simak video tersebut. Pengertian dampak sosial informatika, aspek hukum dan ekonomi dari produk informatika merupakan sebuah produk informatika yang tidak hanya diciptakan sebagai alat teknis, melainkan memiliki dampak nyata yang signifikan terhadap aspek ekonomi, contohnya seperti bisnis, industri, dan nilai tambah. Dan pada aspek hukum, contohnya seperti hak cipta, aturan pemakaian, dan lisensi. Oke teman-teman, yang pertama ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga ada cabangnya, yaitu perkembangan industri perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yaitu industri ini berkembang sejak ditemukannya komputer. Berawal dari perusahaan komputer besar atau mainframe atau mini komputer seperti IBM, Hitachi, dan Univac. Selanjutnya lahir PC atau personal komputer, laptop, tablet, hingga telepon pintar atau smartphone. Industri ini juga melahirkan industri manufaktur, perangkat pendukung atau peripheral seperti printer, alat input, alat output lainnya. Nah, di Indonesia ini industri perangkat keras sebagian besar masih berada pada tahap perakitan. Perangkat lunak atau software berbeda dengan perangkat keras yang mengandalkan manufaktur fisik. Perangkat lunak tumbuh pesat berbasis kekayaan intelektual untuk menunjang kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi, edukasi, hiburan, bisnis, atau perdagangan. B. Inovasi bisnis di abad digital. Kehadiran internet mengubah cara manusia berbisnis dengan menyediakan jasa layanan online atau daring. Selanjutnya, banyak perusahaan raksasa lahir dari kreativitas anak muda yang merintis usaha dari garasi seperti Microsoft, Apple, Google, dan Facebook. Lanjut, wilayah seperti Silicon Valley menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis teknologi informasi yang terkenal. Nah, bagian yang B atau inovasi bisnis di abad digital yaitu ada disrupsi pasar atau perubahan pasar digital sangat cepat. Nah, sebagai contohnya yaitu pergeseran daftar 5 perusahaan dengan pasar terbesar di dunia. Yang pertama, pada tahun 2013. Nah, didominasi industri campuran seperti Apple, dia masuk ke dalam perusahaan teknologi. Exxon, dia masuk ke dalam perusahaan minyak dan gas. Berkshire Hathaway, dia masuk ke dalam perusahaan investasi. PetroChina, ia masuk ke dalam perusahaan minyak dan gas. Walmart, dia masuk ke dalam perusahaan retail. Yang kedua, pada tahun 2018 sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan berbasis teknologi informasi seperti Apple, Alphabet atau Google, Microsoft, Amazon, dan Tencent. Baik, selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia dipicu oleh value atau nilai tambah dan dari teknologi informasi yang menjadi kebutuhan primer. Perusahaan harus mengadopsi teknologi demi mencapai competitive necessity atau kebutuhan bersaing. Dan competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing. Munculnya fenomena super app, satu aplikasi dengan ragam layanan. Contohnya seperti Gojek.
Pada tahun 2018, Badan Ekonomi Kreatif mencatat ada 992 perusahaan startup atau rintisan digital di Indonesia, dengan 4 diantaranya menjadi unicorn atau valuasi di atas 1 miliar US dollar, yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Selanjutnya ada aspek hukum. Perangkat lunak atau software adalah hasil buah pikir karya intelektual manusia, sehingga memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum formal guna mencegah pembajakan dan kerugian ekonomi bagi penggunanya. Di Indonesia, aturan ini tercakup dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, dan secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jenis-jenis lisensi perangkat lunak yang pertama ada lisensi komersial, merupakan lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat dan berbayar. Pengguna dilarang keras memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, atau mengubah kode program tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta. Contohnya, sistem operasi berbayar, pengolah kata atau gambar komersial. Yang kedua, lisensi gratis atau freeware. Perangkat lunak yang disediakan secara gratis dapat diunduh dan diinstal tanpa biaya. Meskipun gratis, tetap ada batasan hukum tertentu. Misalnya, tidak boleh mendistribusikan ulang atau mengubah kode programnya. Lisensi shareware mirip freeware tetapi bersifat uji coba gratis dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Setelah masa percobaan habis, pengguna harus membayar untuk terus menggunakannya. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, lisensi open source. Lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber source code program tersebut. Lisensi ini mendorong kolaborasi publik untuk membangun perangkat lunak berkualitas secara gotong royong, dipelopori oleh gerakan open source melalui proyek GNU pada pertengahan 1980-an, serta penggunaan lisensi GPL, GNU General Public License, contohnya sistem operasi Linux. Yang keempat, lisensi domain publik. Jenis lisensi ini di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan secara sukarela oleh pembuatnya. Kepemilikan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat umum. Setiap orang bebas menggunakan, menggandakan, memodifikasi, maupun mendistribusikan ulang tanpa batasan hukum apapun. Nah, selanjutnya ada pengertian istilah-istilah penting. Seperti yang pertama, mainframe dan mini komputer, yaitu jenis komputer berskala besar yang digunakan pada masa awal perkembangan komputer untuk memproses data yang sangat besar oleh organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada peripheral, yaitu perangkat keras tambahan yang disambungkan ke komputer untuk meningkatkan fungsi, atau contohnya printer, scanner, keyboard, mouse. Nah, yang ketiga ada Silicon Valley atau wilayah di California yang menjadi pusat global bagi inovasi, pengembangan, dan bisnis teknologi tinggi serta media sosial. Yang selanjutnya ada value atau nilai tambah, manfaat ekstra atau kelebihan ekonomi yang dirasakan oleh konsumen atau diciptakan oleh perusahaan melalui penerapan teknologi informasi. Berikutnya ada competitive necessity, yaitu kondisi di mana suatu perusahaan wajib mengadopsi teknologi tertentu hanya agar bisa bertahan dan tidak kalah dalam persaingan pasar. Berikutnya juga ada competitive advantage, yaitu keunggulan strategis yang dimiliki suatu perusahaan dibanding para pesaingnya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat dan lebih besar. Ada Super App, merupakan sebuah aplikasi tunggal yang menyediakan berbagai macam layanan terintegrasi seperti transportasi, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan lain-lain dalam satu platform. Yang kedua, startup, merupakan perusahaan rintisan yang baru berjalan dan umumnya menerapkan inovasi teknologi untuk menyelesaikan suatu masalah di masyarakat. Yang ketiga, unicorn, istilah bagi perusahaan rintisan atau startup swasta yang telah mencapai nilai evaluasi sebesar atau melebihi 1 miliar dolar Amerika Serikat. Yang keempat, valuasi, merupakan nilai ekonomi atau taksiran harga jual dari sebuah perusahaan rintisan atau startup berdasarkan potensi, jumlah pengguna, dan investasi yang masuk. Selanjutnya yaitu ada hak cipta, intellectual property right, yaitu
hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dilindungi hukum agar pencipta dapat menikmati manfaat ekonominya. Selanjutnya ada pembajakan perangkat lunak, yaitu tindakan menyalin, menggunakan, atau mendistribusikan perangkat lunak secara ilegal atau tanpa izin sah dari pemilik hak cipta. Lanjut, yaitu ada lisensi. Lisensi adalah izin atau hak atau batasan legal yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pengguna untuk menggunakan suatu perangkat lunak sesuai dengan persyaratan tertentu. Kesimpulannya adalah perkembangan produk informatika telah mengubah lanskap bisnis global menjadi ekonomi kreatif berbasis digital, di mana kesuksesan suatu usaha sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan nilai tambah atau value dan keunggulan bersaing. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital ini wajib berjalan selaras dengan keputusan hukum, karena perangkat lunak merupakan hasil karya intelektual. Penggunaannya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan diatur secara ketat melalui berbagai jenis lisensi untuk mencegah tindakan pembajakan. Demikian presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih dan sampai jumpa.